Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada Diklat Online Guru Juara, yaitu mudahnya publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar lagi tentang yaitu pada pertemuan kedua ini yaitu tips mendapatkan banyak angka kredit dari satu penelitian. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam publikasi ilmiah, sekarang ini kita akan fokus bagaimana kita bisa mendapatkan angka kredit yang banyak dari satu penelitian. Misal nih Bapak Ibu sudah melakukan membuat PTK, penelitian tindakan kelas, atau Bapak Ibu sudah melakukan penelitian tindakan sekolah. Jadi supaya PTK ataupun PTS yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa mendapatkan angka kredit yang banyak, Bapak Ibu harus punya cara, harus memiliki ada punya tips ya, bagaimana sih bisa mendapatkan angka lebih. Kalau biasanya PTK atau PTS yang dipublikasi itu angka kreditnya yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan itu angka kreditnya 4, tapi kita harus bisa memaksimalkan dari satu PTK tidak hanya mendapat angka kredit 4. Jadi misalnya nih satu PTK bisa mendapatkan angka kredit lebih dari 4. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama Bapak Ibu harus memiliki motivasi diri. Jadi kita harus punya keinginan yang kuat untuk bisa memperoleh angka kredit yang lebih itu. Jadi karena untuk mendapatkan angka kredit yang lebih itu kan harus memiliki power, harus memiliki kekuatan lebih, harus memiliki waktu yang lebih untuk itu. Makanya kita harus punya motivasi diri yang kuat dahulu. Jadi kalau misalnya PTK, kita membuat PTK saja, banyak di antara kita mungkin yang masih apa bahasanya ya, masih ragu atau ya dibilang malas kasar kali ya, apa ya, masih kurang termotivasi lah seperti itu. Tapi kalau kita ingin cepat naik pangkat, ingin mendapatkan angka kredit yang banyak, kita harus punya motivasi, dorongan dari diri yang kuat itu untuk maju itu harus lebih. Nah, jadi setelah kita bisa membuat PTK, kita harus bisa membuatnya menjadi bentuk publikasi lain. Contohnya kita jadikan buku supaya buku bidang pendidikan supaya dapat angka kredit 3. Maka Bapak Ibu harus bisa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membuat si laporan PTK tadi menjadi sebuah buku. Selain itu, misalnya mau tambah lagi nih, membuat PTK menjadi artikel ilmiah. Untuk membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian, tentunya kita juga harus menyiapkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk merubahnya. Itu yang pertama, kita harus punya niat dulu, motivasi dulu, niatnya dulu dikuatin. Kalau saya harus bisa lebih banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, dan tentunya keuangan mungkin juga untuk bisa mendapatkan satu angka kredit, mendapatkan angka kredit yang lebih dari satu buah penelitian. Oke, yang kedua, tentukan target. Kemarin kan kita sudah punya sudah kita jelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru atau syarat yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat. Dari golongan 3A ke golongan 3B, minimal kita punya PD3. Publikasi ilmiah atau karya inovatifnya belum wajib. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah, kan targetnya tadi ingin cepat naik pangkat, maka kita buat publikasi ilmiah. Bisa buat PTK, bisa buat PTS, dan tidak harus dan kita bisa mempublikasi dalam bentuk lain. Misalnya jadikan buku. Kita harus punya target. Targetkan kita mau naik pangkat berapa tahun. Seperti saya mau naik pangkat dari 3D ke 4A kemarin tuh. Saya punya target saya harus 2 tahun naik pangkat.
Karena saya tahu golongan dari 3D ke 4A, minimal kita punya 8 publikasi 8 publikasi ilmiah dan 4 PD, itu minimal. Tapi karena saya ingin 2 tahun, target Oktober 2021 saya harus naik pangkat, maka saya dalam 2 tahun itu saya harus bisa mengejar tidak hanya 8 dari publikasi ilmiah, 8 angka kredit dari publikasi ilmiah. Jadi saya harus maksimalkan. Kita sudah tahu dari 3D ke 4A berapa angka kredit yang kita peroleh dari PKG kita. Setelah itu kita hitung 2 tahun berarti berapa. Nah, kan sisanya berarti kita harus cari dari publikasi ilmiah dan dari pengembangan diri. Berapa yang mau kita capai? Jadi kalau kita sudah tahu target, misal kita butuh sekian, maka saya harus bisa dalam 2 tahun maksimal kita kan hanya bisa buat PTK atau PTS 4. Kalau saya buat publikasinya dalam bentuk seminar saja baru dapat 16 poin. Kan 4 kali 4 16. Supaya lebih, jadikan buku keempat-empatnya. Misalnya 3 kali 4 12, sudah 20, 16 tambah 12 28. Tambah lagi, misalnya dijurnalkan 4 kali 2 8. Tadi 28 tambah 8 sudah 32. 32 kita pengembangan diri 1 bulan, nggak usah target muluk-muluk, 1 atau 2 saja, 1 saja, 2 lah ya, 2 kali 12 1 tahun 24 PD-nya. 2 tahun berarti 48 ditambah tadi berapa? Kan sudah 48 ditambah 30 berapa tadi? Oke, berarti sekitar 80. Sudah bisa lebih target kita. Jadi seperti itu. Kita maksimalkan di PD dan PI, pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Jadi kita harus punya target. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah punya target, kita tahu mau arah kemana. Nih, kalau misalnya, kalau tadi kan seperti saya kemarin, kan belum wajib punya jurnal. Di sini kan masih hanya minimal 1 laporan. Kalau kita buat 4 kan nggak salah. Kan seperti itu kan minimal. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu yang dari 4A ke 4B itu kan wajib jurnal. 1 penelitian dan wajib 1 jurnal. Dibuat 1 jurnal memang wajib. Dibuat 3 4 boleh banget. Jadi seperti itu. Kita harus punya target. Kemana kita mau dari kenaikan pangkat yang keberapa, jadi kita harus punya target. Oke. Jadi setelah kita punya target, kita harus bisa membuat rencana. Rencana apa yang mau kita buatkan? Kalau tadi targetnya kita 2 tahun naik pangkat, otomatis kita kan hitung-hitung kayak tadi ya. 2 tahun dari nilai SKP sekian, dari nilai PKG dari SKP tadi ya, yang tertuang dari PKG kita dapat sekian. Jadi kita harus punya PTK sekian, buku sekian, jurnal sekian, misalnya artikel atau artikel populer berapa, kemudian kita misalnya mau buat PD-nya berapa, kita kan harus punya rencana. Untuk bisa mencapai itu kita harus buat rencana. Kalau kita membuat rencana PTK, berarti kalau PTK 4 dalam 2 tahun, berarti setiap semester kita wajib buatnya PTK. Rencanakan itu. Tentukan deadline-nya. Tanggal sekian sampai sekian, ini persiapan pelaksanaannya tanggal sekian, ini fixnya laporan sekian, kapan tanggalnya kita terbitkan bukunya. Supaya enggak keteteran. Siap dijadikan PTK, jadikan buku, jadikan jurnal. Karena kalau jurnal antri Bapak Ibu. Jadi terkadang kita begitu kita terbitkan bisa langsung terbit, tapi bisa juga kita harus nunggu. Jadi kita antisipasi, jangan sampai time-nya semuanya sudah ready, giliran jurnal kita kasihnya belakangan, belum terbit, kan nggak sesuai. Jadi target kita tadi tidak terencana. Jadi kita harus punya rencana dan juga tentukan deadline-nya. Oke. Jadi yang keempat, pelajari buku 4 dengan teliti. Kenapa?
Karena setiap laporan hasil penelitian itu umumnya kan kita umumnya itu biasanya kita buat itu kalau penelitian itu kan dari PTK atau PTS. Jadi Bapak Ibu harus berpedoman di buku 4 supaya mengantisipasi terjadinya apelan, apa namanya ya? Ini penolakan atau tidak dinilai oleh tim penilai pusat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita yang menilai tim pusat itu kan mungkin lebih berat ya, lebih berat dari yang tim penilai dari regional ataupun kabupaten. Kemarin saya dengar cerita dari Bapak peserta kemarin pelatihan kemarin, beliau mengatakan bahwa seringkali PTKA laporan tahunannya itu ditolak. Jadi itu kenapa jadi seperti itu. Jadi mengantisipasi itu kita harus betul-betul berpedoman di dalam buku 4 untuk mengantisipasi itu. Karena tim penilai berpaduan atau memiliki acuannya adalah buku 4 PKB. Jadi kalau kerangka isi PTK-nya itu tetap bagian awalnya ada halaman judul, lembar persetujuan, pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak. Penuhi kesemuanya itu. Kemudian di bagian isi itu ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan. Uraikan apa yang menjadi latar belakang kita membuat PTK ini. Bagaimana apa rumusan masalahnya? Apa tujuan kita melakukan PTK dan apa manfaat penelitian ini? Kemudian bab 2 itu kajian pustaka. Bab 3 metodologi penelitian. Bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan itu biasanya ya. Kemudian yang bab kelima itu simpulan dan saran. Ada namanya bagian penunjang. Terdiri dari daftar pustaka, lampiran yang kita buat secara lengkap. Bukti fisik kalau buat laporan PTK. Jadi supaya tidak lupa Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ada laporannya disertai berita acara seminarnya. Berita acara seminar terdiri dari keterangan tentang kapan kita melakukan PTK itu, di mana tempatnya, siapa saja pesertanya. Ingat Bapak Ibu, pesertanya itu minimal 15 orang dari minimal 3 sekolah. Ada notulen rapat dilengkapi daftar hadir peserta seminar. Ada ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala sekolah yang ditempati di seminarnya. Jadi ingat, seminarnya di tempat sekolah kita. Kemudian angka kredit yang kita peroleh kalau dalam bentuk laporan PTK itu adalah 4. Lampiran pada PTK apa saja? Minimal ada RPP, ada instrumen yang sudah diisi. Kenapa 4 di sini minimal 4 pertemuan? Karena sesuai panduan buku 4 bahwa satu PTK minimal 2 siklus dan dalam satu siklus minimal 2 pertemuan. Makanya ada namanya minimal 4 pertemuan. 2 kali 2 kan 4. Tapi kalau lebih, ya itu lebih bagus. Ada skenario tindakan, ada contoh hasil kerja siswa. Jadi ada daftar hadir siswanya, ada foto pelaksanaan, ada foto seminar. Foto pelaksanaan PTK beda dengan foto pelaksanaan seminar. Foto pelaksanaan PTK, foto kita di dalam kelas saat melakukan PTK. Anak waktu misalnya penerapan realistic mathematics education, saat belajar dengan realistic mathematics education itu bagaimana? Itu difoto. Berita acara serta seminar, foto setiap wajib, seminar. Jadi hasil penelitian itu bisa selain dalam bentuk laporan, bisa kita dalam bentuk buku, jadikan artikel ilmiah. Jadi seperti itu, bisa juga dengan laporan yang seperti yang kita tadi udah uraikan. Jadi kalau dalam bentuk buku itu sudah berulang kali saya katakan bahwa bentuknya atau susunannya sesuai di penerbit. Begitu juga artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah berbeda sedikit dengan artikel populer Bapak Ibu. Jadi kalau artikel ilmiah itu memang dia artikel yang berdasarkan hasil penelitian.
Jadi memang ada hasil penelitian. Makanya berbeda sedikit dengan si artikel populer. Kalau artikel populer itu tulisan yang hanya dengan topik tertentu yang sesuai dengan bidang pendidikan. Misalnya nih, bagaimana peran seorang kepala sekolah untuk menyongsong kebijakan kurikulum baru, misalnya seperti itu. Jadi itu contohnya topiknya. Kalau artikel populer. Tapi kalau artikel ilmiah, jurnalnya harus jurnal ilmiah. Nanti aturannya disesuaikan oleh tim penerbitnya. Aturan dari tim penerbitnya. Jadi bukti fisiknya, kalau buku itu menunjukkan buku aslinya, nanti ada keterangan dari penerbit, tahun terbitnya, nomor ISBN-nya. Kemudian kalau artikel ilmiah itu ada bagian awal yang terdiri judul abstrak, kemudian bagian isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup. Ada daftar pustaka. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jurnal ilmiah itu ada jurnal aslinya, ber-ISBN, ada tanggal terbit, susunan dewan redaksi, dan lain sebagainya. Jurnalnya harus terakreditasi bisa nasional, provinsi maupun kabupaten. Jadi nilainya juga sesuai tempatnya. Nah, sesuai akreditasi jurnal tersebut. Kalau bukti fisik buku tadi sudah, angka kreditnya 4. Kalau jurnal, angka kreditnya sesuai tingkatnya. Kalau nasional 3, provinsi 2, dan kabupaten 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom chat. Terima kasih.